Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Git Sabili. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai strategi konseling dalam menghadapi masalah traumatik. Apakah kalian tahu traumatik itu apa? Mari kita bahas. Traumatik ialah suatu kondisi emosional yang berkembang setelah terjadinya suatu peristiwa yang menyedihkan, menakutkan, dan mengenaskan. Lalu selanjutnya penyebab trauma. Kebanyakan kondisi trauma yang terjadi pada anak yaitu disebabkan oleh pengalaman atau peristiwa sosial. Misalnya dalam hal pola asuh yang salah, kasus teror, penyiksaan, kekerasan, korban bencana alam, dan sebagainya. Ada juga ketika pengalaman secara langsung atau tidak, misalnya seperti melihat sendiri secara terang-terangan, mengalami sendiri, kadang juga ada yang berawal dari pengalaman orang lain. Di sini saya kasih contoh kasusnya dan metode. Dalam layanan konseling traumatik ini diberikan oleh korban yang mengalami depresi yang cukup berat, baik dari pihak orang tua maupun anak, sehingga bagi anak-anak perlu dibantu secara khusus agar pola pemikiran anak tersebut dapat menatap masa depan dengan harapan yang baru dan kondisi yang baru. Begitu juga bagi pihak orang tua. Layanan ini diharapkan memberikan bantuan kepada mereka untuk memahami serta dapat menerima apa yang sudah terjadi dalam kenyataan hidup dan selanjutnya agar mampu melupakan apa yang telah terjadi dalam tragedi saat itu. Sehingga untuk menstabilkan kondisi seperti ini, layanan konseling traumatik dapat dari pihak orang tua juga memberikan sebuah modal awal untuk memulai kehidupan yang baru dengan cara memberikan pekerjaan yang sesuai. Dengan begitu mereka dapat menjalani pola hidup yang mandiri sehingga tidak mengandalkan donasi dari pihak yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sebuah efektivitas layanan ini, maka konselor dapat menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu layanan yang bersifat individual. Nah, ini harus khusus yang tingkat depresinya bersifat berat, dan yang bersifatnya sedang yaitu menggunakan pendekatan kelompok. Dengan seperti itu, layanan pendekatan kelompok menjadi efektif jika para korban membentuk sebuah forum sesama korban satu dengan yang lainnya. Hal ini memudahkan konselor untuk menangani dan juga mereka saling membantu untuk keluar dari kesukaran yang mencemaskan. Menangani penyakit psikologis seperti ini memang membutuh waktu yang cukup lama prosesnya, sehingga diharuskan untuk selalu konsisten dalam menangani klien tersebut, sehingga dari pihak pemerintah juga bisa menerjunkan relawan guna bertugas untuk memberikan layanan konseling traumatik tersebut. Mungkin dapat dipahami bahwa adanya kesulitan tersendiri dari pemerintah untuk menerjunkan tim konseling khusus traumatik, karena mencari relawan yang mempunyai ilmu, pengetahuan, serta mahir dalam bidang ini juga tidak mudah. Akan tetapi pasti pemerintah mempunyai banyak cara, sehingga bagaimanapun caranya layanan traumatik ini bisa disajikan dalam rangka membantu para korban bencana alam. Perlu dipahami bahwa manusia yang hidup di dunia ini tidak hanya beraktivitas sekedar makan dan minum, tapi manusia juga butuh yang namanya sentuhan dari psikologis guna bertujuan untuk menyalakan api dalam kehidupan diri sendiri. Sehingga dari layanan konseling traumatik ini, pemerintah dapat memfasilitasi agar dapat terciptanya komunitas di setiap daerah bencana, sehingga dapat menjadi ajang silaturahmi antar warga korban. Selanjutnya, tahapan konseling traumatik. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, panggilan masalah. Yang ketiga, pencarian solusi. Yang keempat, penutup. Dalam pembukaan, konselor berkenalan dan membangun hubungan kepada klien. Pada fase ini
merupakan titik penentu pembangunan kepercayaan klien terhadap konselor. Yang kedua, panggilan masalah, yaitu konselor meminta klien untuk menggambarkan kejadian trauma yang mereka alami, apa yang mereka lihat dan dengar. Meminta klien untuk menggambarkan reaksi kognitifnya terhadap peristiwa trauma yang mereka alami. Menolong klien untuk mengenali emosi-emosi yang menyertai kejadian tersebut. Menanyakan reaksi-reaksi klien setelah kejadian. Selanjutnya, pencarian solusi, yaitu menginformasikan, mengajak, dan menolong. Yang terakhir yaitu penutup, yaitu mereview dan memberikan dukungan kepada klien untuk mampu menjalankan kesepakatan di konseling dan menentukan kesepakatan jadwal untuk sesi berikutnya. Selanjutnya, 3 teknik yang saya gunakan dalam konseling traumatik ini. Yang pertama, EFT. Konseling berguna untuk memunculkan insight yang seharusnya ditindak lanjuti dengan perilaku coping permasalahannya trauma jika klien berhasil melakukannya. Namun, hal ini membutuhkan beberapa sesi dan kemauan klien untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, sehingga ketika menghadapi trauma dengan perasaan emosionalnya, maka perlu tahap relaksasi, dan pada program ini menggunakan teknik khusus yang disebut EFT. Teknik yang kedua yaitu Cognitive Behavior Therapy. Ini digunakan ketika ada distorsi kognitif dan perilaku penghindaran. Dalam hal ini melibatkan dukungan sosial seperti teman atau relasi terdekat untuk mendampinginya selama proses tersebut. Yang ketiga yaitu teknik telenursing. Berarti pemberian perawatan secara berkelanjutan untuk klien dan biasanya pada mereka dalam kondisi kronik. Sistem ini memungkinkan perawat memberikan informasi dan waktu secara akurat dan dukungan secara online. Perawatan yang berkelanjutan dapat ditingkatkan dengan memberikan harapan melalui kontak dengan frekuensi yang sering antara pemberi asuhan perawatan dengan klien. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.